menyerahkanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Kami berdoa dan selalu berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, berada dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Bagi jemaat yang terpapar COVID atau dalam masa isolasi mandiri, dapat segera menghubungi tim peduli COVID-19 GMI Bethlehem di WhatsApp 0812 740 20204 untuk mendapatkan dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan dan juga bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini dapat segera diatasi dan tentu saja terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini, because God is good all the time. Sehubungan dengan perpanjangan masa PPKM dan perkembangan situasi COVID-19 di Kota Palembang, maka gereja memutuskan untuk ibadah hari ini dan selama bulan Agustus untuk ibadah KU1 Mandarin Indonesia hanya akan diadakan secara live streaming melalui YouTube GMI Bethlehem, sedangkan ibadah GMI Pos Pelayanan Bethlehem Citra Grand City bergabung di online service kita bahasa Indonesia pukul 9.30 pagi melalui YouTube GMI Bethlehem. Dan hari Kamis ini, 12 Agustus, kita akan mengadakan kelompok kecil atau kelas meeting wilayah secara virtual melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam CM, kami terus mendorong jemaat untuk dapat bergabung dan menikmati pertumbuhan iman dalam CM yang ada. Kami juga mengucapkan selamat kepada Pak Sutri Contoh David Situmorang dan Contoh Hedista
yang telah dikaruniakan Tuhan seorang putri yang bernama Jovameka Syamanta Situmorang pada tanggal 3 Agustus 2021. Tuhan terus memberkati keluarga ini. Dan untuk minggu ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sugianto dari STT Saat Malang dengan tema Tuhan tempat perteduhan kekal di dalam Mazmur 90, di mana kita akan belajar bahwa di situasi saat ini kita dapat terus mengandalkan Tuhan yang memberikan pertolongan dan pengharapan. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, nama yang selalu kami sebut di dalam doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus layakkan kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan, boleh Tuhan terima segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama di
selamat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau datang membawa setiap pujian kita, sebab Tuhan Yesus satu-satunya sumber sukacita kita. Amin. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Satu-satunya yang kita tinggikan hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Bersama-sama katakan, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Mari jemaat di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyatakan iman kita membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan membawa setiap doa kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita naikkan doa-doa kita. Yang pertama kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan semua pelayanan gereja kita di dalam masa pandemi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di gereja kami. Tuhan Yesus terus berikan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan setiap hamba Tuhan yang mengatur setiap program gereja, boleh Tuhan Yesus berkati. Bahkan mungkin di saat mereka masih banyak bertemu dengan jemaat, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang tolong Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, di dalam setiap keluarga mereka. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong. Yang kedua, kita berdoa untuk pelayanan tim peduli COVID dari GMI Bethlehem. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk dibentuknya tim pelayanan COVID di gereja kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong terus berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap panitia yang bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus yang menolong. Dan kita juga berdoa untuk usaha pekerjaan di masa pandemi dan jemaat yang sedang mencari pekerjaan.
Mari kita berdoa, Tuhan kami terus bersyukur untuk setiap usaha dan pekerjaan yang ada di setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan Yesus yang menolong untuk jemaat kami yang bahkan masih mencari pekerjaan. Tuhan Yesus yang tuntun, Tuhan Yesus yang pimpin sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk persiapan sekolah minggu GMI Bethlehem minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah minggu gereja kami. Kami berdoa untuk setiap pengajar. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti sekolah minggu secara online setiap minggu. Tuhan Yesus yang berikan pertolongan untuk setiap guru maupun murid, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui setiap ibadah setiap minggu. Terlebih lagi untuk minggu sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap acara yang dibentuk. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur pada Tuhan untuk proses persalinan jemaat yang dapat berjalan dengan baik. Bersyukur untuk ibadah umum, kelas meeting, dan doa malam secara online yang dapat terus berjalan dan memberkati jemaat dalam masa pandemi ini. Dan kami terus bersyukur untuk jemaat yang telah pulih dari paparan COVID-19. Kami tahu, kami yakin dan percaya semuanya karena pertolongan Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu menolong kami. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan terlebih lagi. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu hari-hari ini, sesungguhnya kami boleh kembali berharap kepadamu. Bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri Engkau di dalam ibadah kami. Dan biarlah sekali lagi Engkau boleh berkenan menyapa kami. Sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hari-hari yang masih ada di hadapan kami. Urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata ya Tuhan. Bahkan urapi setiap kami yang mendengarnya. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami. Tidak saja kami boleh mengerti akan firman-Mu, tapi juga dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di dalam ibadah kita, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, Tuhan tempat perteduhan kekal. Mari kita membaca dari Mazmur 90. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang tidak saja mendengar dan membacanya, tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar sebuah peribahasa yang menyatakan bagai telur di ujung tanduk. Apakah artinya? Saudara, saya berpikir seandainya telur itu bisa berbicara, tentu dia akan berkata, saya tidak mau di sini. Berada di ujung tanduk itu membuat saya tidak bisa bergerak bebas. Sedikit hilang keseimbangan, saya akan jatuh. Bahkan kalaupun dia bisa menjaga keseimbangan, dia tidak pernah tahu. Jika tiba-tiba tempatnya berpijak itu bergerak, maka ia pun akan terjatuh. Bagai telur di ujung tanduk itu menggambarkan sebuah kondisi yang kritis atau situasi yang berbahaya. Berada di posisi ini, saudara, tentu tidak mengenakan, bahkan menegangkan. Sekali lagi, seandainya telur itu bisa berbicara, dia akan berteriak, tolong selamatkan saya. Saya capek terus menjaga keseimbangan. Saya capek dengan perasaan takut jatuh yang terus menghantui saya. Saya lelah dengan rasa khawatir yang tidak pernah berhenti. Dan betapa leganya, saudara, jikalau ada tangan yang mengambilnya, kemudian menggenggamnya, dan melepaskan dia dari ujung tanduk itu untuk ditaruh pada satu tempat yang aman. Ya, lepas dari krisis adalah sebuah kelegaan. Berada di tempat yang aman itu, saudara, akan memberikan ketenangan. Saudara, kalau berbicara tentang krisis, saat ini kita berada di tengah sebuah krisis. Bahkan krisis yang berkepanjangan. Memang bagi beberapa orang krisis mereka itu adalah kebosanan. Karena mereka lebih banyak di rumah dan tidak bisa beraktivitas. Bagi lebih banyak orang lagi, krisis mereka itu adalah keuangan mungkin. Karena penghasilan menurun atau usaha yang tidak berjalan dengan lancar. Bagi banyak orang lagi, krisis mereka itu adalah ketidakberdayaan diranjang karena infeksi COVID. Bahkan banyak orang meninggal dunia atau kehilangan orang-orang yang mereka kasihi.
Kita dilingkupi dengan rasa khawatir akan hari-hari yang akan kita jalani. Saudara, di tengah-tengah keadaan demikian, adakah tempat di mana kita bisa berlindung? Adakah tempat di mana kita itu bisa merasakan kelegaan? Mazmur 90 yang tadi kita baca adalah doa yang dinaikkan umat saat menghadapi krisis. Doa yang dinaikkan Musa ini menjadi seruan umat saat mereka menghadapi kesusahan. Pada saat kesulitan melanda, mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan pergumulan mereka melalui doa kepada Tuhan. Untuk mencari intervensi Tuhan dan mencari pembebasan dari Tuhan. Namun saudara, lebih dari sebuah kelepasan dari krisis, Mazmur ini mengajak umat untuk melihat betapa rentannya manusia itu. Mengapa saudara? Pemazmur ini menyatakan bahwa hidup manusia di dunia itu adalah sementara. Tetapi manusia yang sementara ini harus berhadapan dengan kekekalan di depan mereka. Ayat 3 itu menyatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Manusia itu pada akhirnya akan mati. Yang berasal dari debu itu akan kembali menjadi debu. Namun saudara, kehidupan itu tidak kemudian selesai. Sebab mereka itu berurusan dengan Allah yang kekal itu. Tidak saja hidup manusia itu sementara. Pemazmur itu juga menyatakan hidup manusia itu juga singkat. Di Alkitab kita bisa menemukan catatan orang-orang yang berusia 900 tahun lebih mungkin. Dan saat ini kita mungkin juga masih menemukan orang-orang dengan umur yang panjang yang bisa lebih dari 100 tahun. Namun saudara, jika dibandingkan dengan kekekalan, apa artinya panjangnya usia manusia? Dikatakan bagi Allah 1000 tahun itu seperti sehari yang lewat. Bahkan seperti giliran jaga, yaitu sekitar 3-4 jam saja. Angka 1000 itu saudara pada zaman itu dipahami sebagai jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang kita bisa menyebutnya 1 triliun tahun itu bagi Allah hanya seperti 3 atau 4 jam saja. Pemazmur ini juga menggambarkan hidup manusia itu seperti seorang yang sedang tidur dan kemudian disapu oleh banjir yang besar. Dan sering mereka tidak siap. Mereka segera lenyap begitu saja. Hidup manusia itu digambarkan seperti rumput yang segar pada pagi, tapi kemudian dipotong dan segera layu sebelum malam itu tiba. Betapa singkatnya hidup manusia itu. Bukankah tanpa disadari itu juga yang kita rasakan, saudara? Coba saudara pikirkan, kalau kita menengok ke belakang, kadang kita merasa waktu itu bukankah berjalan terlalu cepat. Anak yang kita gendong-gendong, sekarang kemudian sudah menggendong anaknya sendiri. Kalau kita perhatikan sekolah yang kita pikir waktunya itu begitu panjang, ternyata kita lewati begitu cepat. Karena itu Yakobus pasal 4 ayat 14 itu menyatakan hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Setelah tidak berhenti sampai pada kesementaraan dan singkatnya hidup manusia, pemazmur itu juga menyatakan bahwa hidup manusia itu sulit. Karena dosa mereka yang menyebabkan murka Allah itu menaungi mereka. Manusia harus jatuh bangun di dalam natur dosanya. Rasa bersalah di dalam diri ini terus mengejar dan mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka pun harus mengalami penderitaan sebagai bagian dari hukuman Allah itu. Sampai-sampai pemazmur itu menyimpulkan bahwa hidup manusia itu penuh dengan keluhan. Saudara, bukankah itu yang saudara rasakan juga? Saudara senang bisa masuk sekolah,
tetapi di sana saudara akan mengeluh. Saudara senang dapat pekerjaan atau usaha saudara itu berjalan baik, tapi di situ pun saudara akan mengeluh, bukan? Saudara senang bisa menikah, tetapi di pernikahan itu pun saudara akan mengeluh. Saudara senang bisa punya anak, tetapi di situ pun saudara akan mengeluh. Bahkan di dalam kesuksesan yang kita raih, kadang kita juga menutup dengan keluhan. Apalagi hari-hari ini, kita juga mengeluh dengan situasi yang menekan kita. Karena itu ayat 10 itu menyatakan sebuah kesimpulan. Masa hidup kami itu 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, gambaran ini adalah kondisi normal. Jika kondisi seperti saat ini, mungkin dengan gentar kita itu memandang ke depan. Bisakah 70 tahun? Bisakah 80 tahun? Hidup manusia itu pendek dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kalau demikian, saudara, apa yang harus manusia itu lakukan? Pemazmur ini mengajak kita menyadari bahwa kita itu sedang berurusan dengan Allah yang tidak bisa kita permainkan. Di tengah-tengah kesementaraan, di tengah-tengah kesingkatan, dan di tengah-tengah kesesakan hidup itu, Musa mengajarkan kita itu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami itu boleh beroleh hati yang bijaksana. Seorang penafsir memaknai ayat ini dengan menyatakan, Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung setiap hari. Untuk merenungkan satu fakta, bahwa kami harus mati. Dan dengan demikian kami menjadi bijaksana. Saudara, ketika kita menyadari keberadaan kita yang fana, keberadaan kita yang lemah, keberadaan kita yang rentan ini, sesungguhnya ini adalah sebuah panggilan untuk kita itu memandang kepada Tuhan. Sang pencipta itu, yang berkuasa atas alam semesta ini. Kalau hidup kita di dunia yang sementara itu dibandingkan dengan kekekalan, saudara, itu bagaikan sebuah titik di tengah-tengah ketak terbatasan itu. Masalahnya, saudara, seringkali kita tidak sadar. Kita hidup dengan men-zoom in dunia ini. Sampai akhirnya dunia itulah yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak melihat kekekalan lagi. Sampai Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan. Dan kita mulai mencari Dia. Pandemi setahun setengah terakhir ini, saudara, tanpa disadari membuat orang menyadari betapa rentannya hidup manusia itu. Bahkan betapa tidak berdayanya manusia menghadapi makhluk kecil yang disebut virus itu. Di tengah-tengah tekanan ini, menarik, saudara, ada satu penemuan yang diperoleh dari Google. Dicatat, saudara, memang selama tahun 2020, melalui mesin pencari Google, ditemukan banyak orang mencari info tentang virus corona. Mencari info tentang COVID-19. Namun, saudara, ada satu hal yang menarik. Yaitu bahwa ketika sedang tidak mencari info tentang COVID, didapati bahwa pengguna Google itu jadi sering menelusuri kata kunci Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, orang mulai mencari Tuhan. Setelah memang kadang Tuhan mengizinkan kegelapan itu ada di depan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa berbalik dan memandang Dia.
Kadang Tuhan mengizinkan kita itu berada di dalam keadaan yang tidak berdaya, supaya kita itu mengulurkan tangan kita kepadanya dan menantikan pertolongannya. Mazmur ini, saudara, dibuka dan ditutup dengan berita tentang Tuhan. Musa membuka mazmurnya dengan menyatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami dari generasi kepada generasi. Setelah kalimat ini tidak saja menyatakan sebuah teori, tetapi juga hasil pengamatan. Bahwa dari dulu, sejak awal dunia ini, Tuhan itu menjadi tempat perteduhan umat yang dapat diandalkan. Tidak saja bagi para nenek moyang itu, tetapi juga dari generasi kepada generasi. Saudara, kata tempat perteduhan itu dapat disebut juga sebagai tempat perlindungan. Kata itu juga dapat dimengerti sebagai rumah. Artinya apa, saudara? Tuhan itu menjadi rumah mereka. Di dalam Tuhanlah mereka itu mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhan mereka mendapatkan ketenangan. Setelah sebuah gambar yang ada di sebelah saya ini, mungkin pernah saudara lihat. Lukisan yang berjudul Damai di Tengah-Tengah Badai. Ini merupakan salah satu lukisan yang populer. Saudara dapat menyaksikan gambaran badai dan kegelapan yang memenuhi kanvas lukisan ini. Dan tentu menjadi satu pertanyaan, di manakah letak damainya? Rupanya saudara, ada satu bagian di mana sang pelukis itu menempatkan sosok kecil burung yang tenang di sarangnya. Itulah letak damai dari lukisan ini. Mengapa burung itu bisa tenang? Karena ia berada di sarangnya. Ia ada di rumahnya. Saudara, sebagian besar binatang-binatang itu membangun sarang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan mereka menaruh sarangnya pada tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa berlindung di sana dan melindungi anak-anak mereka. Bukankah kita pun membangun rumah itu untuk tempat kenyamanan? Bahkan juga menjadi tempat keamanan. Di mana kita juga ketika masuk di dalamnya kita merasakan kelegaan. Kita merasakan tenang di sana. Setelah ketika Tuhan dikatakan tempat perlindungan, artinya ketika badai itu datang, kita itu bisa berlari dan kemudian berlindung kepadanya. Seorang yang bernama Anthony Showalter adalah seorang guru musik yang memiliki banyak murid di berbagai daerah di Amerika. Suatu hari di tahun 1887, ia mendapatkan surat dari dua orang mantan muridnya. Keduanya sama-sama memberi kabar bahwa mereka baru saja mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu istri mereka itu meninggal dunia. Kedua peristiwa kedukaan ini terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Setelah di dalam rasa sedih mendengar berita ini, Showalter itu kemudian memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dengan menulis kalimat dari Ulangan 33 ayat 27 yang menyatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ini adalah kebenaran yang diulang lagi oleh Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Setelah menulis kalimat penghiburan ini, timbul pemikiran dari Showalter
untuk mengembangkan kalimat ini menjadi sebuah lagu yang menyatakan, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Saudara, ketika kegentaran itu meliputi kita, ketika kegentaran itu menguasai kita, ketika ketidakpastian itu menghantui kita, saudara, larilah ke tempat perlindunganmu. Datanglah dan berharaplah kepadanya. Berserulah, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Puaskanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang menyesakan ini. Biarlah kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib itu. Kiranya apa yang dilakukan oleh tangan kami berkenan kepadamu dan berkat-Mu atas segala karya kami. Saudara, namun pertanyaannya, akankah kita mendapatkan belas kasihan? Akankah kita merasakan kasih setianya di tengah-tengah murkanya? Akankah kita dapat melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu dan hidup sebagai seorang yang diberkati di tengah-tengah kegagalan kita? Ya, saudara akan mendapatkan belas kasihannya. Saudara akan mendapatkan dan merasakan kasih setianya. Saudara akan menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Dan saudara akan melihat karya Tuhan di dalam setiap karya kita. Kapan? Ketika saudara menghampiri Tuhan dan mengulurkan tangan saudara. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kekal. Ia akan memegang tanganmu, tidak saja melewati pandemi ini, tidak saja melewati hidup di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang menjadi jaminan kita bahwa kita dapat menghampiri tempat perlindungan itu? Firman Tuhan menyatakan kepada kita, Kristuslah jaminan kita. Demi umat dapat datang kepada sumber perlindungan itu. Anak Allah itu turun ke dunia. Menjadi manusia. Dia menanggung murka Allah itu. Dan mati bagi umatnya. Sehingga Ibrani 4 ayat 16 menyatakan. Bahwa melalui pengorbanan Kristus itu. Kita itu sekarang diundang. Dengan penuh keberanian. Menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Dikatakan supaya kita itu menerima rahmat-Nya. Dan menemukan kasih karunia-Nya. Untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Melalui Kristus, saudara dapat menghampiri tempat perlindungan kekal itu. Bahkan Kristus itu juga memanggil, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kepada mereka yang menyambut panggilannya, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini saudara, jikalau ada di antara saudara belum memiliki tempat perlindungan yang kekal itu, saudara berjalan di dalam kegentaran,
kekhawatiran, ketakutan, saya mengundang saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan dalam hatimu, saya datang Tuhan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ketika saudara berkata demikian, sekarang hidup saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara berada di dalam tempat yang aman. Kalau hari ini ada di antara saudara yang khawatir dengan masa depan saudara, hampirilah tempat perlindunganmu dan tenanglah. Biarlah ia mengerjakan yang terbaik dalam pandangannya kepada hidupmu. Sebab ia memegang kehidupanmu. Kalau hati saudara gentar, ulurkanlah tangan saudara kepada Tuhan. Izinkanlah ia menggenggam tanganmu di tengah-tengah badai kehidupan ini. Rasakan belas kasihannya. Rasakan kasih setia Tuhan itu melingkupimu. Dan jalanilah hidupmu dengan bersandar pada lengan yang kekal itu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, pandanglah Dia. Nantikanlah pengajarannya. Jangan biarkan hidup kita ini hanya hidup bagi dunia ini. Sementara kekekalan akan menjadi bagian kita. Hiduplah dengan bijaksana. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita diperkenannya. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan kita diberkatinya. Hampiri Dia. Sebab Dia adalah tempat perlindunganmu. Amin. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Di manakah saudara hari ini berada? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Saya mengajak saudara memandang kepada sumber pertolongan kita. Dan nantikanlah karyanya di dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami menghampiri Engkau di tengah-tengah segala kekhawatiran kami dan ketakutan kami. Kami ingin menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadikan Engkau tempat kami berlindung. Biarlah kami boleh berlari kepadamu hari-hari ini. Tuhan, Engkau menilik setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Engkau menilik segala kegentaran mereka, ketakutan mereka. Dan biarlah hari ini Engkau boleh menjamah mereka. Jikalau ada di antara mereka yang berkata dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Tuhan, biarlah sekarang mereka boleh merasakan kasih-Mu. Dan mereka boleh merasakan anugerah-Mu. Jikalau di antara mereka ada yang khawatir, takut. Ya Tuhan, biarlah Engkau menaungi mereka dengan anugerah-Mu. Untuk mereka boleh merasakan kasih setia-Mu yang tidak ada habis-habisnya itu memenuhi akan hidup mereka. Dan bagi kami yang masih bisa beraktivitas hari-hari ini, Tuhan, jangan biarkan kami hanya melihat dunia ini. Tapi biarlah kami boleh melihat Engkau. Dan ajarlah kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan cuma sekedar melakukan kesenangan-kesenangan kami. Melakukan hobi kami.
Tapi biarlah kami boleh mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan boleh ada di dalam perkenanan-Mu. Dan boleh ada di dalam berkat-Mu. Sehingga hidup kami Engkau pakai untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Rumah kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita juga bersyukur firman Tuhan boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Sugianto. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang kembali mengingatkan dan menguatkan setiap kita bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gereja juga terus mendorong kita untuk bertumbuh dan terhubung di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Mari Bapak Ibu, dalam minggu ini kita bersama-sama ikut terhubung dan bertumbuh dalam kelompok kecil atau kelas meeting yang ada di gereja kita pada hari Kamis tanggal 12 Agustus. Dalam setiap ibadah online, gereja juga memberikan kesempatan kepada kita untuk jemaat yang ada di rumah dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS pada barcode di aplikasi-aplikasi yang ada atau dapat mentransfernya melalui rekening GMI Bethlehem Palembang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama menghafal satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 27 ayat 1. Saya akan membacanya satu kali, demikian kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Bersama-sama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Sugianto. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang pandanglah tempat perteduhanmu, yaitu Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang pekerjaan Roh Kudus-Nya terus menyertai saudara. Ialah yang akan memberkati saudara. Ia memberkati studimu. Ia memberkati pekerjaanmu. Ia memberkati usahamu. Ia memberkati pelayananmu. Ia memberkati rumah tanggamu. Ia memberkati anak-anakmu dan menjaga masa depan mereka. Ia akan terus bersama-sama dengan engkau, baik pada saat suka maupun duka. Bahkan ia berjanji, sampai masa tuamu pun ia akan terus menggendong engkau. Semuanya ini dilakukannya karena engkau adalah umat yang sudah ditebusnya, milik kepunyaan Allah. Karena itu muliakanlah Allah terus dalam hidupmu dan jadilah saksi Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.